Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, ada pertanyaan dari Pak Ivan ya tentang mad. Sebelumnya mohon maaf, saya menjawabnya dengan video saja ya, karena saya tidak sempat ngetik agak banyak, karena mungkin nanti penjelasan juga agak sedikit panjang. Jadi jawabannya saya buatkan video recording saja, biar mudah juga untuk disimak ya. Yang pertanyaan ada beberapa. Yang pertama, mad badal. Apakah mad badal ini adalah mad tabi'i khusus untuk hamzah? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena memang mad badal itu bisa juga dia digolongkan dalam mad tabi'i atau mad asli, ada juga yang menggolongkan sebagai mad far'i. Tapi sebelum ke sana, saya lebih suka masuknya itu enggak dari situ ya. Nah, tapi coba dari definisi dulu tentang jenis-jenis mad. Nanti biar kita dapat gambaran yang komprehensif ya. Jadi dalam Tuhfatul Atfal, Imam Jamzuri menyebutkan wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wahu. Mad itu ada dua ya jenisnya, berdasarkan jenisnya ya. Mad ada dua, yaitu mad asli dan mad far'i. Wa sammi awalan, dan yang pertama tadi disebut juga ya, atau sama juga tabi'iyan ya, mad tabi'i ya. Nah, kenapa mad itu dinamakan mad asli? Ini dijelaskan di bait selanjutnya ya. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala biduni hurufu tujtalab. Mad asli itu mad yang belum terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh sebab yang menjadikannya mad far'i ya, yaitu apa sebabnya? Bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da madin fa tabi'inya yakun. Jadi sebab yang menjadikan mad asli berubah menjadi mad far'i adalah dua, yaitu hamzah dan sukun. Nah, selama mad itu tidak bertemu atau tidak terpengaruh oleh sukun dan hamzah, maka dia disebut sebagai mad asli. Lalu kenapa juga dia disebut sebagai mad tabi'i? Ya, karena dia mengikuti tabiat atau kebiasaan orang-orang Arab ya. Jadi dihukumi mad asli ini dihukumi tabi'iyah ya, mengikuti kebiasaan orang Arab, di mana orang Arab itu memanjangkan, atau dalam percakapan sehari-hari itu memanjangkan hanya 2 harokat saja, karena memang mad asli ini kadarnya 2 harokat ya. Baik, lalu mad badal ya, mad badal dalam banyak definisi itu disebutkan mad badal itulah mad yang terjadi pada hamzah atau setiap hamzah yang dipanjangkan. Walaupun sebenarnya ini adalah generalisir ya sebenarnya. Kalau mengikuti dari namanya, mad badal itu badal akan mengganti ya, mengganti. Apa yang diganti? Ya diganti huruf hamzah. Ya, jadi ketika ada 2 hamzah bertemu, hamzah yang pertama berharokat, hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua akan diganti dengan huruf mad sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Ya, saya ulangi, ketika ada 2 hamzah bertemu, hamzah yang pertama berharokat, hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf mad sesuai dengan harokat hamzah pertama. Ya, ini mad badal. Nah, kata mengganti ini kan dalam bahasa Arab namanya badal ya. Badal itu artinya mengganti. Misalnya apa? A'manu. A'manu itu ada 2 hamzah bertemu. Yang pertama adalah hamzah berharokat fathah, kedua sukun. Ya. Nah, yang sukun ini, hamzah yang kedua yang sukun diganti dengan huruf mad. Huruf madnya mana? Kan huruf mad ada 3. Alif, waw atau ya. Ya. Ya, huruf madnya mengikuti harokat hamzah pertama. Karena harokat hamzah pertama adalah fathah, maka huruf hamzah yang kedua yang sukun tadi diganti dengan fathah menjadi amanu. Amanu. Bagaimana kalau kasrah? Misalnya i'manan, maka hamzah, karena pada kata i'manan, aslinya kan i'manan itu ada 2 hamzah ya. Karena huruf hamzah pertama harokatnya kasrah, maka hamzah yang kedua yang sukun diganti dengan huruf mad sesuai dengan harokatnya. Hamzah pertama tadi kasrah, maka diganti dengan ya menjadi imanan ya. Nah, itu bagaimana mad badal itu terjadi. Kenapa
ada badal, kenapa ada ibdal, ada diganti? Karena memang orang Arab tidak mengumpulkan dua hamzah, ya, tidak terbiasa mengumpulkan dua hamzah, walaupun dalam beberapa kasus tetap ada dua hamzah yang bertemu dan dibaca tahqiq, ya, tidak diibdal. Kemudian ini jadi digeneralisir, ya, biasanya karena ini terjadi pada hamzah, maka setiap hamzah yang dipanjangkan dianggap sebagai mad badal, walaupun sebenarnya tidak selalu dinamakan mad badal, ya, karena ada juga hamzah yang dipanjangkan tapi tidak dianggap sebagai mad badal karena dia merupakan kata asli dari situ, ya, kata asli. Misalnya apa? Kata Qur'anan atau Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan hamzahnya dipanjangkan, ya. Ya. Apakah ini mad badal? Nah, ini ada perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengeneralisir saja, ya sudah, karena ini adalah hamzah yang dipanjangkan maka dianggap sebagai mad badal. Akan tetapi sebenarnya dia bukan mad badal, ya. Berbeda dari kejadiannya. Kalau mad badal itu adalah ada yang diganti, ada yang diibdal, jadi hamzah yang diganti dengan huruf mad. Sedangkan pada kata Al-Qur'an itu tidak ada hamzah yang diganti karena memang aslinya seperti itu. Nah, maka ini dinamakan sebagai mad syabih bil badal, ya, mad yang menyerupai mad badal, gitu. Nah, kita kembali lagi ke kadarnya atau ke hukumnya. Mad badal ini dihukumi tabi'i, ya. Sebagian pendapat menghukumi mad badal ini sebagai bagian dari mad asli dengan mempertimbangkan fakta bahwa dia dibaca dua harokat, ya. Jadi karena dia dua harokat maka dia digolongkan atau masuk dalam jenis mad asli atau mad tabi'i, ya. Tapi ada juga pendapat yang memasukkan mad badal sebagai mad far'i. Kenapa? Karena ini terjadi pada hamzah, gitu, ya. Nah, tadi kan syaratnya mad far'i itu kan ketika mad itu bertemu dengan salah satu dari dua sebab, ya. Nah, sebab yang pertama adalah hamzah dan kedua adalah sukun. Nah, ini kan bertemu dengan hamzah atau mad yang terjadi pada hamzah. Nah, maka ada sebagian ulama yang menggolongkan dia sebagai mad far'i. Walaupun sebenarnya mad far'i itu ketika ada mad bertemu dengan hamzah. Artinya mad dulu baru hamzah. Kalau ini kebalikan, hamzah dulu baru mad, gitu, ya. Nah, ini perbedaan, ya, tentang mad badal. Dan ada juga yang membaca mad badal itu lebih dari dua. Misalnya pada riwayat Warsh, ya. Pada riwayat Warsh itu mad badal bisa dibaca 2, 4, atau 6. Walaupun di riwayat Hafs mad badal itu dibaca 2 harokat, ya. Nah, ini pembahasan mengenai mad badal, ya. Jadi jangan mulainya dari mad badal itu adalah mad tabi'i khusus hamzah, ya. Karena dia bisa dihukumi tabi'i, bisa juga tidak, ya. Bisa juga dianggap mad asli, bisa juga mad far'i. Kemudian kalau mad tabi'i ini kan lebih merujuk pada kadarnya yang 2 harokat, kan, karena dia mengikuti tabiat atau kebiasaan orang Arab. Sedangkan pada beberapa qiraat itu mad badal bisa dibaca lebih dari 2, gitu, ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah tentang mad silah qasirah. Apakah mad silah qasirah ini bisa disebut sebagai mad tabi'i khusus hak domir, bacaan hu dan hi saja? Jawabannya tidak, ya, tidak. Nah, karena mad silah ini bisa terjadi pada 3 tempat, ya. Yang pertama adalah pada hak kinayah atau hak domir, kemudian hak ismul isyarah, dan mim jamak, ya. Apa itu hak kinayah? Hak kinayah adalah hak domir ghaib mufrad muzakkar, ya. Hak domir ghaib mufrad muzakkar. Ghaib artinya kata ganti orang ketiga, mufrad artinya single atau tunggal, kemudian muzakkar laki-laki. Jadi kata ganti untuk orang ketiga tunggal laki-laki, ya.
hurufnya hu atau hi. Ini salah satunya ya, salah satu. Kemudian ha ismul isyarah adalah pada kata hadhihi misalnya ya. Kemudian hadza ya. Ini dipanjangkan ya. Ini juga masuk dalam mad silah. Yang ketiga adalah pada mim jamak. Mad silah pada ha kinayah dan ilmu syarah itu terjadi dengan syarat. Yang pertama adalah terjadi pada tadi ya, ha dhamir ghaib mufrad muzakkar. Contohnya adalah innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, hu-nya ini adalah kata ganti orang ketiga tunggal dan laki-laki. Ya, sama, raj'ihi juga sama. Ini kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki. Innahu ala raj'ihi laqadir. Jadi dibaca dua harokat. Ya, dibaca dua harokat. Kalau di mushaf Madinah atau mushaf internasional itu diberi tanda waw kecil, ya, diberi tanda waw kecil, kemudian yang kasroh diberi tanda ya kecil. Kalau di mushaf Depak itu tanda dhammahnya innahu, dhammahnya dhammah berdiri, rajaihi kasrohnya kasroh berdiri, ya. Jadi ini terjadi pada hak dhamir, ya, hak dhamir, bukan hak yang lainnya, karena ada juga misalnya terjadi pada hak sakat, ya, hak saktah, atau hak sakat. Kemudian hu dan hi juga, tapi bukan hak dhamir. Misalnya pada kata lam yantahi lanasfa'a, hi-nya di sini bukan hak dhamir, sehingga dia tidak dipanjangkan. Nah, kemudian syarat kedua, hu atau hi-nya ini terletak di antara huruf yang berharokat. Jadi huruf sebelumnya berharokat, huruf sesudahnya berharokat, ya. Jadi innahu ala, innahu ala ini kan huruf sebelumnya berharokat fathah, huruf setelahnya juga berharokat fathah. Rajaihi laqadir, rajaihi itu sebelumnya kasrah, sesudahnya harokatnya fathah. Maka dia memenuhi syarat untuk menjadi mad silah. Syarat selanjutnya adalah, atau syarat ketiga, dia dibaca wasal, ya, dibaca wasal. Kalau diwakafkan di situ maka menjadi sukun. Ya, innahu ala, kalau misalnya kita berhenti di situ maka menjadi innah, innah. Sama rajaihi laqadir jadi rajai, rajai, gitu ya. Ini masih berkaitan dengan syarat kedua tadi. Kalau kita wakaf di situ, innahu ala berdiri innah, gitu, innah, gitu. Maka huruf sebelumnya berharokat, huruf sesudahnya tidak ada, maka tidak memenuhi syarat. Maka dia disukunkan, ya, innah, kemudian rajai, gitu ya. Kalau wasal innahu ala rajaihi, dua harokat ya. Innahu ala rajaihi laqadir, gitu ya. Ini pada hak kinayah dan hak ismul isyarah. Kemudian tempat ketiga terjadinya mad silah itu adalah pada kata mim jamak. Mim jamak adalah mim yang berfungsi sebagai kata ganti. Jadi mim dhamir juga, ya. Mim dhamir untuk jamak muzakkar, ya, jamak muzakkar. Artinya mim yang digunakan sebagai kata ganti jamak laki-laki, ya, jamak laki-laki, yaitu pada kata hum, him, kum, tum, dan haum, ya, dan haum. Hum dan him ini kata ganti orang ketiga, ya, ghaib, muzakkar, jamak, ya, kata ganti ketiga untuk laki-laki dan jamak. Kemudian kum dan tum itu untuk kata ganti orang kedua, ya, orang kedua laki-laki dan jamak, ya. Misalnya pada kata siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu. Nah, ini apa namanya? Mimnya ada mim jamak, ya, sehingga kemudian disilahkan. Ya, ini pada riwayat Al-Bazzi dari qiraat Ibnu Katsir. Jadi mim jamaknya disilahkan, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Misalnya seperti itu. Ya, misalnya lagi pada kata
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihimu anzartahum. Ini pada riwayat Warsh dari qiraat Nafi', ya. Nah, bagaimana dengan Imam Hafs? Imam Hafs tidak membaca mim jamak dengan silah atau dengan mad, ya. Imam Hafs tidak membaca mim jamak dengan mad kecuali ketika mim jamak tersebut diikuti oleh dhamir. Misalnya pada kata anulzimukumuha, ya. Anulzimukumuha. Mim jamaknya di mana? Pada kum, ya, pada kum. Kemudian diikuti oleh ha, inilah dhamir untuk ghaib mufrad muannas, ya. Kata ganti orang ketiga single atau tunggal untuk perempuan, ya. Jadi tidak dibaca anulzimukumha, anulzimukumha, tapi disilahkan mim jamaknya anulzimukumuha, ya, dibaca 2 harokat. Kemudian contoh kedua adalah pada kata wa idza sa'altumuhunna. Ini pada surah Al-Ahzab, ya, ayat 53. Wa idza sa'altum, ya, wa idza sa'altum. Mim jamaknya pada kata tum, ya, antum. Kemudian diikuti hunna. Hunna ini adalah kata ganti atau dhamir untuk ghaib muannas jamak, ya, ghaib muannas jamak. Hunna. Jadi tidak dibaca wa idza sa'altum hunna, nah, tidak dibaca wa idza sa'altum hunna, tapi sa'altumuhunna, sa'altumuhunna, ya, munya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian contoh selanjutnya adalah pada kata khalaftumuni, ya, ini pada surah Al-A'raf ayat 150, ya. Khalaftumuni, mim jamaknya khalaftum, tum, ya. Kemudian i, ya. I harusnya i, itu kata ganti untuk saya, orang pertama. Nah, ini ada 2 berarti, ya. Khalaftum mu, ini mim jamaknya disilahkan. Nah, tidak dibaca khalaftumui, tapi khalaftumuni. Nah, nun ziyadah di sini ada tambahan nun, ya, atau nun ziyadah. Ini nunnya adalah nun wiqayah. Nah, ini nun wiqayah adalah nun tambahan pada kata ganti saya, ya. Tidak dibaca khalaftum'i, tidak dibaca khalaftum'i atau khalaftumui, tapi khalaftumuni. Jadi ada 2 di sini. Yang pertama adalah silah pada mim jamak, yang kedua adalah nun wiqayah. Khalaftumu ni, nun ziyadahnya di sini adalah nun wiqayah, ya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa? Matamkin ketika waqaf apakah menjadi mad arid lisukun? Ya. Misalnya pada kata wa yaqtulunan nabiyyina, nabiyyina itu kan 2 harokat, ya. Matamkin ketika kita waqaf di situ maka wa yaqtulunan nabiyyin, ya. Menjadi mad arid lisukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6, ya. Kemudian mad iwad, apakah ini hanya berlaku untuk fatain saja atau tanwin fathah saja pada akhir kalimat? Bagaimana dengan tanwin kasr dan dhammah? Ya, bahkan secara definisi juga begitu, ya. Ya, jadi secara definisi mad iwad itu adalah at-ta'ridu 'anit tanwinil mansub bi alifin madiyyatin waqfan. Jadi mengganti tanwin mansub, ya, tanwin fathah, ya, atau fatain dengan alif mad pada saat waqaf. Jadi memang secara definisi juga ini hanya berlaku untuk tanwin fathah ketika waqaf, gitu, ya. Nah, bagaimana dengan tanwin dhammah atau tanwin kasrah? Maka ketika waqaf pada tanwin dhammah atau kasrah, menjadi caranya adalah dengan sukun mahad, ya, sukun mahad disukunkan. Misalnya pada qul huwallahu ahad, ahad kan ya, harokat aslinya kan domaten, ya, ahadun. Qul huwallahu ahadun, ya. Kalau waqaf di situ maka disukunkan ahad, ahad, ya. Berbeda kalau misalnya dia
fatain ya, atau tanwin fatah, maka dia dibaca mad. Mengganti, artinya harokat tanwin ini diganti dengan huruf mad ya. Ahadan menjadi ahada ya. Ahadan di tanwin fatahnya kemudian diganti menjadi huruf mad. Ahada. Ilman menjadi ilma, begitu ya. Pengecualian ya, pengecualian ketika tanwin fatahnya itu terjadi pada tak marbutah ya, atau tak muannats. Nah, ini tidak dimatiwatkan ya, tapi menjadi ha ya, dibaca ha. Misalnya syajaratan menjadi syajarah ya, syajarah. Tidak dibaca syajarota, tapi syajarah. Jannatan ya, jannatan ini kan taknya tak marbuto, tanwin. Kalau berhenti di situ menjadi jannah ya, jannah, tidak menjadi jannata. Ya, ini pengecualian pada mad iwad ya. Demikian, semoga menjawab pertanyaannya dan semoga bermanfaat. Mungkin masih banyak yang terlewat penjelasannya, tapi semoga cukup untuk memahami konsep mad yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.